minum di sungai. Jadi air sungai langsung diminum begitu. Mereka mau makan mereka itu umbi-umbian Om Ded. Misalnya kayak singkong, pisang muda dibakar, sejenis kayak gitu. Dan bagi mereka itu sagu udah mahal, sagu itu udah mewah. Begitu ketemu beras itu udah paling mewah bagi mereka. Dan lu masak apa sih? Dan gue masak kemarin sapi di sana. Mereka nggak pernah ngeliat sapi, nggak tahu kalau ada hewan sapi. Orang di Papua itu nggak tahu kalau ada di kampung itu nggak tahu kalau ada hewan namanya sapi. Nggak tahu. Di Papua itu. Di Papua itu. Jadi ketika lu masak, wah senengnya gimana? Senengnya luar biasa. Adik-adiknya kan karena gua taruh sapi itu di pos tentara di situ kan, pos kombut itu kan. Tiap hari mereka ke sana. Mereka bilangnya babi besar. Jadi dikirain itu babi. Dan gua tanya ke ada satu lansia di sana, apakah pernah makan sapi? Jawabannya bukan pernah atau tidak. Tidak tahu sapi. Jawabannya seperti itu. Dan di situ ya gua sedih. Maksudnya ya kalau misalnya Ini lu luar biasa sih gua. Faktanya gitu, kita punya saudara yang susah minta ampun. Sekarang kita capek-capek mengurusin luar negeri. Belum lagi kasus orang Rohingya datang. Ya, emang negara kita emang mau ngejar yang kayak gimana? Maksudnya? Sedangkan lu lihat di Papua, lu lihat sendiri di Papua seperti. Ya gue lihat sendiri di Papua. Kalau hari ini gue nangis, gue juga bangga. Nangis buat orang Papua, gue juga bangga. Ya kita harus minta maaf lah buat orang Papua. Kalau emang mereka masih mau kita anggap sebagai Indonesia, stop rasisme juga buat mereka, ya kan? Jangan bilang mereka malas-malasan, ya karena mereka juga dibatasi. Banyak orang-orang kita yang beranggapan mereka malas-malasan, suka minum. Ya mereka karena SDM kita dibatasi di sana, sengaja dibatasi. Sengaja dibatasi supaya dikeruk mungkin. Kekayaan alam kita supaya dikeruk. Dan ini udah berlangsung dari dulu. Dari zaman Belanda udah seperti itu Om Ded. Dari zaman Belanda memang ada kawasan-kawasan tertentu yang memang masyarakatnya sengaja dibuat agak dari zaman Belanda itu, setelah gue pelajari kemarin dari sejarahnya itu, ternyata bukan dari Belandanya loh. Ternyata dari tuan tanah yang ada di Indonesia itu yang kerjasama dengan mereka. Makanya VOC yang masuk itu kan bukan Belanda, VOC-nya yang masuk kan. Tapi kalau lu mengatakan bahwa lu bawa nasi juga sama lu. Gue bawa nasi, gue minta bantuan tentara untuk masak. Oke, kalau lu tadi bilang bahwa secara sistem aja udah nggak benar, secara sistem salah atau mungkin ada kesengajaan untuk membuat itu terjadi, lu kesulitan nggak untuk bisa ke Papua? Gue awalnya kesulitan karena pertama ini wilayah nggak gue kuasai, nggak kayak di Jawa. Terus juga minim informasi, tapi gue terbantu oleh teman-teman tentara TNI kita yang bertugas di sana. Kalau secara izin gimana? Secara izin nggak ribet dan nggak ada izin sama sekali. Dan mereka karena mereka ini satgas di sana ini udah membina hubungan yang cukup baik, sudah cukup lama dengan kepala kampung di sana. Jadi begitu kita tujuan kita apa, mereka yang briefing ke sana, mereka yang minta izin. Kalau misalnya gue nggak ada bantuan tentara, nggak ada bantuan satgas di sana, kayaknya susah sekali. Karena izin aja mungkin kita harus berhari-hari juga. Ya, berarti lu terbantu ya? Sangat terbantu oleh teman-teman kita, rekan tentara kita yang di sana. Ada ketakutan nggak? Pasti ada ketakutan karena ya kita tahu juga rawan juga. Betul. Nah, gimana tuh? Karena ini benar ya, ini benar. Jadi